tongkrongan pun begitu, nggak ada masalah soal itu. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipusingin kayak gitu. Terus buat konten yang otentik dan bernilai ya gue bikin konten, eee, hal-hal yang gue suka, ya gue tunjukin ke orang. Masalah nanti orang lain ada yang nggak suka ya itu pilihan orang lain. Yang jelas gue menyukai hal tersebut dan gue rasa gue perlu membagi sama orang lain. Bangun networking dan saling berkolaborasi. Ini penting juga, ini pentingnya lu masuk organisasi. Nah ini ada nih metodenya sebenarnya teman-teman kalau teman-teman nanti mau, belajar ya, ini mungkin bisa di-screenshot gitu, ada personal branding canvas. Nah ini materi satu sendiri bisa bisa sampai maghrib kita ya, kalau misalnya mau dikupas satu. Tapi secara umum ini kayak BMC sih, tapi ini lebih ke arah personal branding canvas. Jadi lu kalau bingung nih, "Bang, gua kan masih maba, Bang, gua kan masih tingkat 2, apa sih yang bisa gua jual dari diri gua?" Nah, lu petahin dulu di sini, gitu. Nah, ini yang paling penting yang mau gua sampein, teman-teman. Personal branding dan pencitraan itu beda banget. Personal branding yang nggak jujur, itu baru namanya pencitraan. Yang lu buat, citra sendiri. Nah, kayak itu namanya kan pencitraan itu dari kata dasar citra, sesuatu yang dibentuk ya atau dibuat gitu. Kalau personal branding nggak jujur ini namanya pencitraan. Jadi hal-hal yang bukan sesuai diri lu, tapi lu berusaha untuk jadi itu, padahal itu bukan diri lu. Itu namanya pencitraan. Nah, ini aspek-aspeknya nih, yang meliputi personal branding itu ada value, ada skill, ada behavior, ada sosial, sama ada different. Value itu apa sih Bang gitu? Nah, tadi ya. Nah dari 5 hal ini sebenarnya kuncinya itu jujur. Jadi yang penting lu jujur sama diri lu sendiri. Itu orangnya kayak gimana sih? Gak usah ikut-ikutan sama orang lain. Ya lu. Kayak tadi judul di materinya adalah be the best version of you. Jadi kita itu harus jadi lebih baik versi diri kita sendiri, bukan mengcopy orang lain untuk jadi diri kita. Kalau misalnya ternyata bakat kamu adalah seorang penulis, ya jadi seorang penulis. Gitu. Bakat Anda adalah mengolok-olok orang lain, ngata-ngatain orang lain dan bergosip, ya itu adalah bakat Anda. Tapi salurkan di tempat yang tepat. Gitu. Nah, kita membahas satu-satu ya. Jadi dikit lagi insya Allah. Value itu apa sih? Value itu adalah sesuatu, something spesial yang dijadikan panduan hidup. Nah, gue ngambil contohnya nih Pak Habibie ya. Pak Habibie itu menurut gue salah satu idola dalam hal mengabdi, dalam hal buat gue ya, dalam hal mengabdi dan dalam hal untuk bisa loh ada orang sejenius ini dan sekeren ini gitu. Dan pernah jadi presiden Indonesia walaupun sebentar. Gitu. Dari segi percintaannya keren sekali gitu ya. Akademiknya, organisasinya, itu semuanya keren. Pak Habibie. Dia tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi ya, value dari Pak Habibie yang menurut gue kena banget adalah
ya lu sebagai seorang manusia itu harus punya filosofi hidup seperti mengayuh sepeda, bahwa kalau lu berhenti ya lu bakal jatuh, tapi kalau misalnya lu ngerasa capek itu pulangin temponya, tapi tetap bergerak, tetap moving gitu. Jangan kabur atau jangan berhenti gitu, karena ketika lu kabur dan berhenti ya lu bakal jatuh dan lu bakal ngerasain sakit itu. Jadi ya hidup tuh seperti filosofi sepeda, kita kayu, makin cepat kita makin seimbang, makin pelan kita makin ada goncangan, ada ini ya. Hidup tuh seperti itu. Dan menurut gua ini adalah salah satu value yang menurut gua kena banget sih. Apalagi buat teman-teman yang masih berproses di kampus. Serius deh. Proses di kampus tuh dinikmatin aja, dinikmatin. Kalau sekarang lu punya kesempatan untuk jadi anak BPM, dinikmatin seriusan. Karena lu nggak akan dapat itu teman-teman. Nanti ketika di masa kampus, ya sesusah itu. Nanti gua bakal sharing lah kalau misalnya nanti ada sesi pertanyaan, ada waktu lagi. Soal sesi masa kampus tuh. Sekeras itu teman-teman. Jadi nikmatin aja mumpung dia masih jadi mahasiswa. Skill. Tidak. Yang kedua, skill itu apa sih Bang? Skill itu ada sesuatu yang didapatkan atau diasah melalui proses kehidupan. Gue ambil contohnya di sini Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu kita kenalnya siapa sih dulu? Dia kenalnya adalah mentalis gitu ya. Mungkin ada yang inget ya, sininya hitam gitu ya. Terus kepalanya botak, terus sini hitam, kayak apaan banget sih gitu kan. Dulu dia adalah seorang pesulap gitu. Skillnya karena emang dia, kalau gue baca biografinya Deddy Corbuzier itu emang belajar sulap itu dari kecil. Terus tiba-tiba hari ini dia dikenal sebagai pionir podcast YouTube gitu. Buat di di Indonesia gitu. Podcastnya Om Deddy kan pasti yang nonton tuh jutaan lah, minimal 1 juta gitu. Bahkan ada anekdot berarti kalau lu punya masalah lu belum keren kalau lu belum diundang Deddy Corbuzier. Jadi ya skill itu akhirnya melekat sama dia dan jadi personal brandingnya Deddy Corbuzier sekarang gitu. Mungkin orang-orang udah lupa dia tuh dulu adalah seorang pesulap, tapi sekarang dikenal sebagai Deddy Corbuzier yang ahli podcast kayak gitu. Dan itu dipelajari. Nah, terus behavior ya, sikap gitu, yang tujuan kepada sekitar. Nah, gue ngambil samplingnya di sini ada Chelsea Islan gitu ya. Chelsea Islan itu kan menurut gue bisa lah menempatkan diri ketika dia jadi artis dan jadi orang di sosial media juga dia bisa bagus secara sikap gitu. Jadi sikap kita itu ngaruh ke orang-orang yang ada di sekitar kita dan membentuk personal branding kita itu. Karena ketika sikap kita jelek terhadap orang ini, itu nanti bakal dicap jelek kita gitu. Perkara sikap ini doang gitu. Padahal kita maksudnya nggak ke sana. Terus sosial. Nah, gua mungkin agak unik ya ngambil contohnya Reza Arab. Mungkin terlepas dengan beragam kontroversinya dia, tapi menurut gua Reza Arab ini adalah salah satu orang yang jujur. Oh, kalau follow IG-nya dia, itu ya dia di situ di IG-nya sama di kehidupan pribadinya sama aja, orangnya belangsak juga, kurang ajar juga. Tapi menurut gua untuk relatable-nya dengan personal branding yang hari ini kita pelajari adalah ya lu berusaha untuk jujur sama diri lu. Kalau misalnya tujuan kalian ini punten ya, misalnya tujuan kalian bikin second akun atau akun alter atau akun kedua, itu tujuannya bukan untuk sesuatu yang penting, dalam artian kayak kan kalau misalnya rata-rata alasan orang bikin second akun tuh karena pengen takut nyepam atau takut apa gitu ya, itu whatever lah alasan teman-teman. Tapi kalau misalnya tujuan teman-teman untuk bikin second akun itu adalah berusaha untuk menunjukkan sisi lain teman-teman dan mengupload sesuatu yang atau misalnya ngebuat sosial media teman-teman yang utama itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip fake, ya itu nggak baik sebenarnya untuk personal branding. Kenapa nggak lu ngupload sesuatu yang memang lu suka dan lu senangi di akun sosial media lu? Karena di sosial media itu, ya ini kita kalau ngomongin sosial media, di sosial media itu adalah wadah lu untuk berekspresi. Kalau lu sampai ngumpet lagi di sosial media, ya berarti ada yang salah di sana. Sosial media itu dibuat itu untuk wadah kita berekspresi. Jadi ya udah sebebas itu kok untuk memakai sosial media, asal bijak aja. Nah, terakhir different ya. Gue minum dulu ya. Different. Ini kunci yang selalu gue pakai dari 5 hal itu ya. Itu different. Original kan punya nilai jual. Nah, contohnya di sini MLI ya. Menurut gue nih, terlepas nih dari orang-orang
orang-orang yang biadab ini nih, 3 orang nih, ada Coki Muslim, ada Coki Pardede, ada Tretan Muslim, ada si Dustin Tiffany. Mereka tuh punya originalitasnya masing-masing gitu loh. Coki dengan ya terserah dia ateis dan tidak punya agama, itu ya urusan dia, tapi dia punya nilai jual loh, original gitu ya. Terus Dustin juga dengan ngomong yang gagu-gagu, nggak jelas kayak gitu, dan nyambungnya Dustin Zerology, ya dia juga punya original. Terus Tretan Muslim pun sama gitu. Yang penting original dan punya nilai jual. MLI juga kayak gitu. Kenapa MLI itu bisa banyak pecintanya dan banyak yang suka? Karena dia punya nilai jual. Nah, dari sekian banyak gambar ini kan pasti kan punya tertuju ke satu gambar kan. Ke tanda petik, enggak lah. Ke itu yang kuning gitu. Nah, yang kuning itu kenapa? Karena dia beda gitu. Bentuknya sama, warnanya beda. Tapi mata kita secara nggak langsung refleks langsung ke sana. Kenapa? Karena memang manusia itu suka sesuatu yang lebih berbeda dibanding kalau ada hal yang aneh itu pasti, oh ini bagus nih, gitu. Kan kalau misalnya di pelang jalan, jangan nengok kanan. Itu kan beda ya. Terus warnanya mencolok. Pasti kalian nengok. Karena manusia itu emang suka sesuatu yang beda, yang unik gitu. Nah, dan ternyata udah udah dicari tahu nih. Banyak ya, ini gue baca buka di website. Itu tuh banyak orang-orang yang sebenarnya nyari tentang personal branding ini. Setiap berapa nih? 5 detik sekali orang nyari personal branding. Itu gila ya. Kayak 5 detik sekali dari sekian miliar penduduk bumi itu nyari tentang personal branding. Dan 2 hari yang lalu gua yang nyari. Ini gua nih yang di terakhir salah satunya ada gua di sana. Nah, itu terus tersebar dari Jogja, Jawa Tengah, Lampung, sampai sini yang banyak nyari-nyarinya. Nah, nih, gua mau sampaikan juga ini. Show off itu bukan bermaksud untuk pamer. Beda dengan pamer. Show off itu adalah membuka peluang. Gua ambil contoh misalnya gini, Lulu misalnya. Lulu tuh punya kesukaan dan punya interest terhadap klub bola Manchester United. Jangan Manchester United deh, Liverpool misalnya ya, Liverpool. Nah, Liverpool, terus Lulu ngeposting bahwa Lulu suka Liverpool di sosmednya Lulu gitu. Atau ketika ngobrol-ngobrol dan meeting Lulu punya jersey Liverpool gitu. Nah, orang yang ngerasa punya persamaan dengan itu, Liverpool pasti akan punya daya ketertarikan untuk ngobrol sama Lulu karena punya interest yang sama. Jadi sebenarnya ketika kita show off dan menunjukkan diri kita siapa, itu membuka peluang-peluang lain untuk kita. Karena tergantung untuk niat kayak gitu. Nah, ini gue ambil contoh. Gue sendiri teman-teman. Di LinkedIn itu sekarang gue lagi coba perbaikin LinkedIn gue karena udah lama banget. Dulu gue ngisi itu mungkin 2020 awal-awal ya. Di LinkedIn itu gue berusaha untuk gimana caranya mengengage dan memberitahu portofolio gue, pencapaian gue selama 4 tahun ada di kampus, gue tunjukin di sini. Kenapa? Karena di LinkedIn itu orang bisa lihat lu siapa. Karena di sosial media kita tidak bisa ngobrol. Mereka orang-orang tuh cuma bisa lihat, oh ini tuh tampil visualnya kayak gini, orangnya kayak gini. Terus dia pernah punya track record di sini, ini kayak gini kayak gini. Nah, gue berusaha untuk nunjukin itu kenapa? Karena di LinkedIn itu tempat untuk cari kerja. Gitu. Ketika portofolio lu bagus, karena gini teman-teman, mau lu S2, mau lu nanti kerja atau let's say lu mau nanti punya aktivitas-aktivitas lain di pasca kampus, portofolio dan pencapaian-pencapaian lu itu harus dibukukan dan harus ditampilkan. Suka nggak suka? Karena itu yang bakal nanti ngebantu lu ngebuka peluang-peluang, dan peluang-peluang itu udah kebuka, ya nanti lu dapat duit dari sana. Kerja kayak gitu. Nah, gue mau sedikit cerita nih. Gue buka open to work itu hari Jumat, teman-teman. Jumat gue buka open to work. Sabtu pagi kemarin ada 2 perusahaan yang mau nawarin hari Senin sama hari Selasa itu wawancara kerja. Perkara gue nampilin di sini gue open to work. Cuma gitu doang. Sesimpel itu buat ngebuka peluang. Nah, sama di IG gue nunjukin sesuatu yang gue senengin. Terserah orang lain nggak suka atau suka, ya itu urusan orang lain.
Gue suka nonton drama Korea, suka-suka gue, kalau itu IG gue suka nonton anime, itu IG gue suka itu IG gue. Karena kalau lu nggak suka, ada fitur yang namanya unfollow. Kenapa harus menghujat? Jadi make it simple and make it happy aja teman-teman. Jadi portofolio itu penting karena kalian nanti bakal butuh nanti ketika di masa kampus. Dan buat EC, nah enrichment courses itu juga butuh portofolio dan butuh certified. Jadi itu juga harus di awareness ke teman-teman. Nanya gimana nanti kita bahas di video lainnya lah. Ketiga yang paling sering gue bahas dari dulu adalah kita tuh gagal karena 4 kata. What will people say? What will people think? Lu kebanyakan mikirin orang lain. Lu kebanyakan membuat orang lain happy. Kalau orang lain gak happy, lu gak suka. Lu sedih. Lu diajak dugem, lu ikut bukan karena lu pengen dugem, cuman gara-gara temen lu yang ngajak. You always think what people want. Jadi hidup lu itu sebenarnya 70% karena kondisi situasi di sekitar lu. 30% karena pilihan lu. Percaya apa nggak? Lu mikir deh, kapan terakhir kali lu mengatakan tidak atau benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang pilihan lu? Sedikit aja ya, karena waktunya juga nggak sedikit. Jadi hidup kita tuh banyak gagal karena omongan orang. Hidup kita tuh banyak jatuh karena omongan orang. Dan dalam ngebentuk personal branding ini yang agak sulit. Jadi ketika lu udah buat nih, wah misalnya lu berusaha untuk menampilkan diri lu bahwa lu punya bakat menulis. Nanti ada nih teman-teman rese nih ya, yang tiba-tiba nge-DM. Wih, jadi anak penulis nih. Wah, ini teman-teman kayak gini nih, toxic nih. Jadi ketika kita mau ngelakuin sesuatu yang ngebentuk diri kita, ada teman-teman rese yang mencoba untuk ngerusuh lagi gitu. Jadi akhirnya kita nggak pede sama hal-hal yang mau kita brandingkan kayak gitu. Jadi nggak usah peduliin sama omongan orang. Dipertimbangkan mungkin boleh buat evaluasi, tapi nggak usah terlalu benar-benar di overthinking kayak gitu kan. Karena nanti ada yang bilang, wah BMPMA ini jelek kayak gini. Ya kalau kalian ngerasa memang di BMPMA udah maksimal, ya udah, nggak masalah kok. Gitu. Yang paling penting dalam mempertahankan image atau personal branding itu ya konsisten. Lu harus delivery-nya harus konsisten. Sepenting apa sih personal branding di masa kerja, lanjut studi, menikah tuh betul-betul. Kan ada ya misalnya yang nikah dengan cara muslim pakai proposal kan, pakai CV kan. Ya itu kan portofolio, personal branding teman-teman. Sama, terus lanjut studi, daftar S2 kayak sekarang gua lagi lagi proses mohon doanya juga ya, proses untuk lanjut S2 di Asia Timur. Jadi itu juga butuh ada yang namanya motivation letter dan ada yang namanya portofolio. Itu juga penting banget untuk nunjukin lu tuh siapa dan punya identitas sebagai apa. Itu sepenting itu gitu. Dan itu harus disiapin. Dan organisasi dapat mempermudah kita menemukan personal branding apabila kita bisa manfaatin. Dan gua itu salah satu contoh orang yang menemukan personal branding karena organisasi. 4 tahun gua ngurusin BEM sampai muntah-muntah nih, sampai kalau misalnya bisa nambah ngeklaim bukan EC nih, ngeklaim gelar, gua klaim dah. 4 tahun gue nge-BEM dari PPKU nih, dari MPKMB bisa MPKMB terus gue ikut magang terus sampai ikut BEM 4 tahun berturut-turut. Kalau bisa gue klaim tuh sarjana tuh SKS tuh 144 tuh nge-BEM tuh SBEM sarjana BEM. Karena di organisasi gue tuh menemukan personal branding gue tuh orangnya kayak gimana. Dan organisasi tuh membantu kita. Gitu, kita belajar mencari value, memperdalam skill, belajar behavior, bersosial, dan menemukan ciri khas kita. Jadi, kalau teman-teman punya waktu dan kesempatan belajar sekarang di organisasi, gua amat sangat menitipkan, jangan disia-siakan. Gitu. Walaupun kita beda fakultas, kita satu IPB kok. Dulu gue mungkin di Fapet, ya tapi kita satu alma mater. Gue ibaratnya kakak kelas kalian, nggak senior kalian. Bahwa ya ketika lu di kampus, ya kami sangat menitipkan organisasi kami. Kami sebagai senior, itu kecewa banget kalau misalnya ada terjadi penurunan di organisasi-organisasi setelah kita. Artinya kita gagal sebagai senior untuk mendidik adik-adiknya. Jadi jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk untuk upgrade diri gitu. Ya lu tunjukin aja kalau diri lu bisa. Ya. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis.
Segalanya menjadi mungkin di era serba digital. Anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani. Jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas. Oke, karena tadi gue nggak bisa, nutup dengan quotes keren kayak Najwa Shihab, jadi gue tayangin aja videonya gitu ya. Nah, ini dari gue. Think before you act. Lu itu ngelakuin sesuatu tuh pakai mikir gitu. Kan yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal. Nah, kalau misalnya kalian melakukan sesuatu tidak pakai akal, berarti kalian adalah manusia yang tidak berakal gitu ya. Jadi think before you act. Jadi apapun yang mau kalian lakuin, tadi kuncinya adalah mikir dampaknya gimana, apa yang mau kalian lakuin, gitu. Termasuk dalam personal branding-nya. Ketika lo melakukan personal branding ya, lo harus berpikir bahwa ini sebenarnya butuh atau enggak sih, gue tuh orang kayak gini atau enggak sih. Biasanya lo berpikir. Itu aja mungkin, selamat berkreasi teman-teman, dan kalau misalnya ada sesi pertanyaan, kalau masih ada waktu ya, nanti didiskusiin aja gitu. Soalnya gue bakal jawab sebisa gue gitu. Thank you, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Kak Kresna untuk materinya yang sangat luar biasa. Dan banyak banget nih teman-teman, jujur dari Retno sendiri juga dapat banyak banget insight baru nih dari Kak Kresna gitu. Dan tadi juga Retno sempat mengutip nih kata-kata dari Kak Kresna yang keren banget. Ini hanya soal kacamata, bagaimana kita melihat sebuah masalah menjadi tetap masalah atau menjadi peluang untuk dijadikan solusi. Wah, luar biasa banget Kak Kresna. Dan tadi juga Retno sempat mengutip juga ya, kayak personal branding yang baik itu tetap jadi diri sendiri dan apa adanya. Dan harus jadi lebih baik dari versi diri kita sendiri nih ya teman-teman, bukan menjadi versi dari orang lain. Wah, luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak Kresna untuk materi yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Nah, buat teman-teman tadi yang udah kepo banget nih mau memperdalam materi mengenai personal branding, boleh banget langsung ditanya di room chat. Nah, nanti juga ada penanya terbaik loh teman-teman. Jadi yuk yang kepo langsung aja tanya di room chat. Jadi sepertinya juga udah ada yang mau nanya nih Kak Kresna. Tadi ada dari Kayota. Halo Kayota. Ya, halo Retno. Oke, mungkin Kak Yota boleh langsung ditanyakan kepada Kak Kresna. Dipersilakan. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Bang, izin bertanya nih Bang. Saya Yota dari PSDM. Mohon maaf belum bisa on cam Bang. Ini lagi ada rame juga di rumah, soalnya di rumah keluarga. Ini Bang, sebelumnya makasih dulu untuk terkait materi personal brandingnya, sumpah relate banget lah, pokoknya benar-benar insight baru banget, insightful. Tertarik ini nih Bang, kan tadi Bang Kresna juga udah bilang bahwa personal branding itu tentang siapa kita sebenarnya. Kalau misalnya kita berusaha menjadi orang lain dan bukan menjadi diri kita, itu namanya pencitraan kan ya Bang ya. Nah, kalau semisal nih Bang, kita kan personal branding pastinya untuk dilihat dan dinotis orang lain ya tentunya siapa kita. Tapi kalau semisalnya nih personal branding yang kita punya itu tidak diterima oleh orang lain, itu gimana tuh Bang? Cara misalnya nih kita udah berusaha menjadi diri kita, tapi ternyata kan namanya personal branding tentu sesuai dengan karakter kita. Tapi karakter tersebut tidak bisa diterima oleh orang banyak gitu misalnya, rata-rata gitu Bang. Jadi pastinya orang-orang kalau misalnya nggak nerima pasti bahkan berakibatkan ke personal branding kita yang kurang baik mungkin. Padahal tujuan dari personal branding itu
untuk bagaimana citra kita yang positif gitu Bang. Nah, kalau semisal ada kejadian seperti itu, bagaimana nih seharusnya nih Bang yang harus kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan harus menyesuaikan dengan keinginan orang tanpa menjadi sebuah pencitraan, atau ada trik lain nggak nih Bang? Itu aja sih Bang. Terima kasih Bang. Oke. Ini gimana? Langsung dijawab aja. Retno? Iya siap Kak, langsung dijawab aja. Oke. Thank you tadi Yota ya. Ya gue izin coba jawab ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas saya tanya aja. Kenapa sering ada orang yang ngerasa gue tuh orangnya kayak gini Bang. Misalnya gue nih orangnya baperan loh Bang. Baperan. Terus tapi kadang di lingkungan gue nggak bisa diterima karena gue orangnya baperan. Gini teman-teman. Gue pernah baca sebuah buku yang ininya buku itu ngejelasin bahwa lu gak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Itu yang pertama ya. Lu gak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Tapi lu bisa pilih mau nyenangin yang mana. Nah, ketika lu rasa nih sepenting itu lingkungan lu yang gak bisa terima lu dengan personal branding yang udah lu bentuk, berarti lu harus evaluasi. Menurut gua itu tepat atau enggak. Kalau lingkungan itu benar-benar butuh banget buat lu. Tapi kalau misalnya itu kayak lingkungan dan opini-opini orang yang mungkin nggak lu kenal, atau misalnya nggak terlalu berpengaruh banyak sama hidup lu, ya nggak usah diikutin, karena itu just another person opinion aja, orang-orang yang suka komentar sama kita. Sama kayak gue. Banyak orang-orang yang case-nya itu nggak suka gue bayangin ya, ini true story teman-teman. Waktu gue mulai posting Korea itu kan waktu zaman pandemi ya, karena gue baru aktif lagi nonton Korea itu karena sejujurnya baru ada waktu pas lagi di rumah gitu kan, jadi ngikutin lagi update tentang K-drama sama K-popnya. Terus orang, bayangin, gue nggak tahu nih, out of nowhere, orang yang gue nggak kenal tiba-tiba komen, masa nih ketua pimpinan Ormawa IPB suka nonton K-pop? Anjir, sih. Emang kenapa sih? Emang maksudnya emang gue nggak boleh kalau misalnya gue jadi Menko terus gue nonton drama Korea? Apa tanggung jawab lu membatasi hidup gue gitu? Maksudnya orang tua gue aja nggak komplain soal itu, dan lu tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba ngomong, lu tuh orangnya gini banget deh. Kita aja nggak kenal gitu, gue aja nggak tahu lu siapa gitu. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya lu harus lihat siapa yang orang yang dalam tanda kutip nggak suka sama lu itu. Kalau emang lu rasa itu penting banget buat lu, ya lu harus evaluasi, emang berarti pola komunikasi kita ada yang salah. Karena menurut gue kalau ngomongin personal branding itu pasti tetap ada pro kontra. Cuman kita bisa milah nih mana yang bisa kita buat pro sama kita dan mana yang bisa kita buat kontra sama kita. Kayak gitu sih, Yota. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya, terjawab banget Bang, terjawab banget. Oke, sip. Makasih ya Bang. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Yoto untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Kresna untuk jawaban yang sangat luar biasa. Nah, ternyata udah banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk di room chat. Nah, kira-kira Kak Kresna mau pilih sendiri atau gimana nih Kak? Karena banyak banget. Di pilihan, sebenarnya kalau ada waktu mau dijawabin semua juga nggak apa-apa. Wah, oke. Jam 12. Jadi gimana nih Kak, mau pilih sendiri atau pilihin? Dipilihin aja lah. Oke. Siap. Kita mulai dari awal yang pertama aja kali ya Kak. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada dari Biro Internal nih, dari Kak Ageng. Gimana pendapat Kakak cara personal branding yang mana kita sendiri belum tahu nih diri kita sendiri tuh dengan baik tuh seperti apa sih? Gitu. Silakan Kak. Oke, pendapat ini kedengaran ya suara, karena emang lagi kedengaran kok Kak. Kontrakan lagi rame, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi gimana pendapat Kakak cara personal branding yang mana diri kita sendiri belum tahu diri kita dengan baik? Gue tulis yang pertama yang harus kalian lakuin adalah gini. Kan prinsip personal branding itu lo ngenalin diri lu ke orang lain. Nah, ya
lu nggak boleh sampai ke tahap sana ngenalin diri lu sama orang lain, sampai lu kenal diri lu sendiri dulu. Kalau misalnya lu belum kenal diri lu sendiri, ya lu gimana mau kenal diri lu ke orang lain? Jadi ya yang harus dilakukan pertama kali adalah ya lu harus kenal perdalam lagi diri lu punya. Tapi menurut gue untuk ukuran mahasiswa sekarang yang udah mostly tingkat 3, harusnya udah tahu kalian itu orangnya gimana dan mau apa itu harusnya udah tahu. Nih gue ambil contoh ya, gue bantu nih. Lu bisa tahu tipe karakter lu pribadi itu dari bukan asumsi ya, dari opini teman-teman yang pernah kerja bareng sama lu. Itu yang pertama. Kalau mau cari tahu nih, lu tuh orangnya kayak gimana? Cari orang-orang yang pernah kerja sama lu, terus tanya, pernah punya pendapat pribadi tentang gua atau enggak? Gitu, soal kinerja. Terus kalau soal minat, kita tuh mau dikenal sebagai apa, itu dilihat dari track record kalian ngambil di kampus. Misal nih, gua ambil contoh ya, Diani dulu di BMKM, internal kan? Terus di BMPEMA sekarang internal lagi. Berarti dia emang nge-brand diri dia bahwa dia adalah anak internal. Dan bakal jadi sebuah masalah di kampus ketika dia nih daftarnya itu PSDM. Misal tahun depan misalnya dia nih daftar di BEM, entah misalnya di BMPEMA atau di BMKM, dia daftarnya PSDM. Pasti teman-teman deketnya tuh ngomong, kok dia nih daftarnya PSDM? Itu berarti kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, itu berarti personal branding-nya udah kebentuk. Jadi itu cara ngukurnya sih yang paling gampang. Jadi kalian harus kenal diri kalian. Tadi caranya kayak tadi sih, simpelnya yang paling gampang. Itu mungkin Aging udah mudah-mudahan kejawab ya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Ageng untuk pertanyaannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ini tadi ada yang kelewat nih, ternyata ada di paling atas. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Kak Uli dari Departemen LH. Pertanyaannya, Punten mau nanya dong Bang, kenapa nggak maju jadi Presma? Kenapa tuh Kak? Aduh. Oke, Ini silakan Kak. harus banget dijawab nih. Ya ampun. Ya udah, gue jawab ya. Ini mostly mungkin pertanyaan ke sekian lah. Banyak banget yang nanya soal ini. Pertanyaan pertama ini gue jawab. Alasan pertama karena emang gue nggak punya planning sana. Jadi di kampus tuh ya nggak punya planning sana. Terus kedua, gue nggak punya strong why yang kuat untuk gue ngisi posisi itu. Karena buat gue menang di sebuah kontestasi atau menang di Pemira, itu menangnya bukan menang pemiranya, tapi masa lalu bakal berlanjut setelah lu menang. Ya. Jadi lu kalau hari ini mikirnya menang Pemira nih, misalnya nih Lulu nih, kemarin BMPEMA, menangnya Lulu itu ya belum selesai, karena menangnya dia itu adalah menang buat ngambil masalah. Jadi nanti ada nanti bikin pimpinan, bikin ini, karena pembuktiannya kan nanti setelah selesai kan. Gue nggak punya strong why di sana karena gue emang dari awal nggak terlalu punya ambisi ke sana. Terus yang ketiga, ini yang pertimbangan yang paling besar. Gue ngerasa udah cukup. Dalam artian gini, kalau kalian masuk ke BEM itu buat gue pribadi itu improvement. Jadi meningkatkan kapasitas diri gue, ningkatin kemampuan gue, ningkatin jejaring gue, dan gue ngerasa di titik waktu itu di tingkat 3 waktu jadi ketua BEM Paket itu udah cukup. Jadi nggak perlu lagi dan waktu itu sebenarnya ada omongan orang sih. Gue waktu itu mempertimbangkan salah satu omongan teman gue yang bilang bahwa ya gantian Kres. Gitu. Jadi biarkan orang-orang lain yang ngambil kesempatan itu. Jadi ya udah, ketika gue ngerasa gue nggak secukup itu dan maksudnya udah ngerasa cukup dan ada orang lain yang minat, ya kenapa enggak untuk dibantu. Dan toh pada akhirnya gue awalnya sama sekali nggak mau masuk BMKM dan ujung-ujungnya harus ngebantuin teman gue lagi di BMKM karena nggak ada orang. Jadi ya udah, ya anggap aja kemarin waktu di tingkat terakhir itu waktu jadi Menko ya beramal. Gitu. Jadi ya masih ada waktu ya udah. Ya walaupun yang harus dikorbanin banyak ya kayak skripsi ada mundur ya ini. Ya tapi ya tadi gue bilang hidup itu pilihan. Ketika lo udah ngambil pilihan dan yang mungkin tuh pilihan yang nggak direncanakan
ya lu harus totalis sekuat itu untuk memaksimalkan. Jadi nggak usah ada alasan-alasan kayak, ya kan gue nggak sengaja nih, kan gue diajak, kan gue di close track. Ya persetan lah orang-orang kayak gitu. Jadi jauhin aja kalau kalian punya teman kayak gitu, nggak usah temenin. Itu aja sih mungkin dari gue. Semoga terjawab ya. Ini pertanyaan kayak gini ternyata muncul ya di forum LKMM. Oke, gimana nih Kak Uli? Halo Kak Makasih ya Uli. Bang, sebenarnya itu kekepoan pimpinan semua, tapi saya turbalnya. Sudah terjawab nih ya, alhamdulillah berarti terjawab di LKMM 1 ini. Berarti Oke, baik. bisa tidur nyenyak ya. Udah dapat jawabannya. Berarti banyak yang mengharapkan banget nih Kak Kresna maju ya kemarin menjadi Presma. Tapi mungkin dengan tadi berbagai macam pertimbangan ya Kak, jadi belum bisa untuk maju. Oke, terima kasih Kak Uli untuk pertanyaannya. Kita lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya dari Aisyah, Departemen Kastrat. Hai Bang, kenalin Aisyah dari Kastrat. Mau nanya Bang, menurut Bang Kresna, seberapa penting personal branding via sosial media untuk seseorang yang suka bermain sosmed dan membagikan hal-hal yang disukai di sana, dan cenderung membranding diri dengan kenal secara langsung. Ditambah lagi kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kenal secara langsung. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Oke. Gue coba jawab lagi ya. Ini dari Asia. Jadi ini termasuk pertanyaan wajib sih sebenarnya. Pasti ada di pertanyaan kalau misalnya forum soal personal branding. Gimana case buat anak-anak yang nggak suka nih main sosial media, kayak ya udah. Nah tadi gue bilang itu tuh pilihan teman-teman. Sosial media itu adalah pilihan dan wahana untuk teman-teman itu nge-branding diri. Dan sebenarnya kan nge-branding diri itu wadahnya banyak. Dan kalau misalnya kalian emang ngerasa bukan kalian banget nih main sosial media, ya udah nggak usah. Jadi cukup dengan pakai kanal-kanal. Dan kalau teman-teman udah ngerasa udah nyaman nih dengan kondisi teman-teman sekarang, dengan punya circle dan punya teman-teman yang yang lebih itu. Tapi tadi kuncinya yang paling penting lo harus punya tempat. Kalau misalnya gue sangat amat menyarankan nih, kalau misalnya ngerasa sosial media kayak model-model Instagram kan banyak sampah banget ya, banyak sampah, terus banyak cebong kampret yang nggak penting, berdebat. Terus sekarang di TikTok juga udah kayak gitu juga kan. Maksudnya kalau orang-orang kan banyak yang tiba-tiba anak IPB itu banyak banget yang sekarang jadi artis TikTok, gue juga nggak paham ya algoritmanya kayak gimana. Terus kalau misalnya di sosial media nggak itu, coba pakai metode-metode kayak di LinkedIn. Itu kan dia nggak sosmed sebenarnya kan, dia portofolio LinkedIn, atau misalnya kalian ikut kegiatan-kegiatan, atau misalnya di IPB itu ada namanya Simawa teman-teman, SKPI. Itu juga bisa buat nge-approach personal branding teman-teman. Jadi kuncinya tadi sebenarnya kejawab sama pertanyaan Yota tadi. Sebenarnya lu tuh bisa milih orang mana yang mau lu personal branding kan, dan orang-orang mana yang kira-kira itu butuh tahu lu. Kalau misalnya lu ngerasa itu nggak perlu dibuka di sosial media, ya itu juga nggak masalah. Bukan sebuah kesalahan juga. Itu mungkin Asia. Ini atau kamu mau personal brandingnya pakai kajian juga nggak apa-apa. Pakai jurnal gitu kan itu lebih keren ya. Kayak teman gue mungkin ada yang kenal Lutfi Abdullah. Itu dia mungkin menurut gue ya salah satu mahasiswa yang dia pakai media jurnal buat personal brandingnya dia. Jurnal itu kan buat dosen-dosen. Kenapa dia butuh personal branding pakai menggunakan jurnal, media jurnal? Karena dia mau sekolah gampang. Ya udah, bikin penelitian dan jurnal itu juga nggak apa-apa juga. Salah satu contohnya kayak gitu. Oke, gimana nih? Aisyah dari Kastrat, apakah sudah cukup? Halo? Oke. Yes. Oke, gimana? Oke. Halo? Oke, mungkin terkendala sinyal nih ya. Oke, terima kasih Asia untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ya, Kak, karena masih ada nih waktunya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Safira dari Departemen Orsenbud. Izin bertanya, Bang. Maaf izin bertanya. Kalau Instagram
kita dipakai untuk paid promote gitu, itu bisa menjatuhkan personal branding kita nggak sih, Bang? Aduh, relate banget nih pertanyaannya nih, aduh. Kayak ditunggu-tunggu banget juga nih sama Heroes. Oke, mungkin itu aja, Kak. Silakan. Oke, itu tanggung jawab Bismith berarti ya. Kalau misalnya personal brandingnya agak-agak goyang tuh tanggung jawab bisnisnya tuh, apa divisi Bismith ya. Bener nggak sih paid promote tuh bisa menjatuhkan personal branding di Instagram? Jadi gini teman-teman, gua tuh permasalahan soal paid promote kalau menurut gua itu lebih ke nyepamnya, bukan lebih ke arah personal branding. Sebenarnya masa iya sih dengan jarkoman 1-2 kali, misalnya jarkomannya tentang Netflix ya, kan yang baru-baru sekarang nih kalau gue lihat tuh orang mau tentang Netflix sama Spotify atau harga murah misalnya. Masa iya sih follower atau teman-teman kalian itu bisa menilai, oh dia nih jadi makelar Spotify dan Netflix gitu. Padahal orang-orang tahu itu paid promote. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya, cuma lebih ke arah nyepamnya. Kalau menurut gue sih justru dengan adanya paid promote itu salah satu metode untuk teman-teman jualan di Instagram teman-teman ya, kayak misalnya kayak kasusnya model-model endorsement kan sebenarnya paid promote ya dia. Cuman dia memanfaatkan jejaring dan memanfaatkan wahana dia yang besar di sosial medianya mereka dan mereka dibayar. Nah, jadi itu juga bisa jadi tadi gue bilang sebenarnya soal kacamatanya aja, lu bisa ngeliat paid promote kayak gitu-gitu tuh bisa jadi apa. Nah, berhubung sekarang kita nggak mungkin kan mau buka itu, emang lu siapa gitu, emang gua siapa, punya follower juga nggak seberapa banyak dan belum centang biru, ya udah gak usah takut dengan paid promote, toh itu juga menguntungkan buat cari duit kan, pundi-pundi mungkin 10.000 20.000 kan lumayan buat daripada jualan donat batang atau apa kan. Itu ya, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Kresna untuk jawabannya. Jadi nih buat teman-teman Heroes yang masih resah kira-kira paid promote itu menyatukan personal branding atau enggak, ternyata sudah terjawab nih oleh Kak Kresna. Terima kasih banyak, Kak. Insight baru juga nih sama Retno yang kadang-kadang aduh malu nih untuk paid promote di first akun gitu kan. Oke. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk teman-teman Heroes yang pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab secara langsung di LKMM 1 bersama Kak Kresna ini. Tapi tenang aja, mungkin yang masih kepo banget tentang personal branding, boleh banget ya Kak Kresna hubungin Kak Kresna langsung nih tadi di Instagramnya, mungkin boleh langsung DM buat nanya-nanya, karena memang sudah keterbatasan waktu, jadi harus kita akhiri nih teman-teman sesi dari tanya jawab Heroes Grow Up Together pertama hari ini. Oke, kita langsung terima kasih juga Kak Kresna ya untuk semua jawabannya yang sangat luar biasa, tentunya menambah insight juga untuk kita semua. Oke, kita masuk ke acara berikutnya yaitu penyerahan souvenir. Jadi ini ada sedikit souvenir Kak dari teman-teman Heroes. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi pembicara di Heroes Grow Up Together kali ini. Terima kasih untuk insight yang sangat luar biasanya, materi-materinya yang benar-benar mudah banget dipahamin. Jangan bosan-bosan juga Kak untuk bertemu sama teman-teman Heroes, dan untuk teman-teman Heroes juga jangan bosan-bosan ya untuk mengikuti Heroes Grow Up Together karena akan ada nih Heroes Grow Up Together selanjutnya gitu. Jadi tenang aja ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Namun untuk Kak Kresna mohon waktunya sebentar Kak, jangan leave dulu karena kita ada foto bersama. Oke, sesi foto bersama dimulai ya. Untuk teman-teman semua yang bisa on cam, mohon on cam-nya. Boleh langsung on cam sekarang ya teman-teman. Kita abadikan momen bersama. Kapan lagi nih bisa foto sama Kak Kresna kan, mahasiswa terinspiratif ya Kak. Aduh, ayo di on cam nih teman-teman. Kita abadikan momen bersama. Oke, mungkin Retno serahkan kepada panitia yang bertugas, kepada Kak Ageng, dipersilakan. Oke. Udah ini enggak semua on cam ya? Oke. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Aku aba-aba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut slide 2. 1,
2, 3. Oke, sebentar. Ada 2 slide lagi ya, teman-teman. Slide ketiga. Oh, slide ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Plus slide keempatnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Kembali kepada Retno ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ageng untuk tadi sudah mengabadikan ya momen teman-teman Heroes bersama Kak Kresna. Sekali lagi mungkin sampai di sini nih teman-teman pertemuan kita di Heroes Grow Up Together kali ini. Gak kerasa ya tadi baru aja mulai Kak Kresna menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan ternyata kita sudah sampai di tahap penutupan. Oke, terima kasih banyak Kak Kresna untuk waktunya Kak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Ya, sama-sama teman-teman. Makasih banyak ya. Izin pamit ya. Iya Kak, terima kasih. Salam. Kak Kresna. Semoga Ya. teman-teman Heroes untuk waktunya atas kontribusinya di Heroes Grow Up Together kali ini. Sampai berjumpa di Heroes Grow Up Together selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Makasih banyak teman-teman internal, keren Makasih banget. banyak Udah ya Kak guys. Uli. Oh iya. Terima kasih banyak. Makasih Kak Uli. Makasih, semangat. Semangat. Makasih banyak. Semoga bermanfaat ya Sampai teman-teman. si presensi. Ya, jangan lupa isi Presensi, jangan presensi. lupa budaya. Yang belum makan sok makan, yang belum mandi sok mandi. Yang tadi masih Tunggu golaran. gopainya. Bangun Oh bangun. iya, ya udah. Aduh. Belum Beb. Ira, belum. Astaga. Semangat semua. Presensi kalau ada kendala kabarin ye. Internal coba ngolet dulu. Apa? Yeah, it's Internal ngolet dulu. Internal left. Ya foto dulu lah, woi. Otak lu udah panas dari kemarin. Mau pergi-pergi bahin ya. Internal internal ngulet ya Kak. Ngulet. Tahu ngulet nggak? Kak, aku sampai 2 tahu Kak, nggak aku matiin dua-duanya juga. Dadah Safira, thank you. Dadah. Dan Puan. Lutfia tadi kapan mandi bentar Sena. Aku live ya. Ira, ayo ikut Ya, foto. dadah. Thank you. Ira, ayo ikut foto. Siapa? Ira, Nggak bisa ayo. on cam. Ini Gua gua. makan Lura. Ira. Oh, gua kira Riri. Iya, Ira. Ira, makasih banget ya selalu bantu kita. Kamu Makasih Kak Ira. Iya, makasih juga. Aku live. selamat weekend ya, Ra. Rivaldi still here. Tahuan nih Rivaldi. Rivaldi bobo. Rivaldi Ya, Rivaldi ya. tahuan. Ayo Rivaldi. Present gue tulis loh. Itu si Judi Ayo juga. Rivaldi. Judi. Siapa? Rifki. Aduh ini Orsen Boot anak gua. Rifki bangun nggak? Bangun Rifki. Astaga. Presensi ada yang bisa isi presensi nggak? Ini recordnya gua matiin dulu nggak? Gue bisa Iya, kok Kak. Gua matiin dulu ya. Jangan ketahuan kalau gibah.